Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'ila'i kalimatillahi hiyal ulia. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini menjelang siang kita masih dapat sama-sama berkumpul dalam rangka ta'alum, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kepada kita sekalian. Sebelumnya kami memperkenalkan diri karena saya ini adalah pertama kali datang ke Niabah Jakarta Barat, ya. Nama saya Nuruddin. Nah, saya sesungguhnya stok lama pendatang baru, Pak. Nah, ya. Saya dulu bersama-sama dengan Ustadz Midfaullah di Muhajirun. Saya satu asrama dengan beliau, makan bareng, ya, ke kebun bareng, cari kayu bakar bareng. Nah, dulu di Muhajirun itu sekolahnya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang sudah terima enak semuanya, Pak Rehwan. Tapi dulu kami di Muhajirun seperti itu. Harus mau makan harus masak dulu. Kalau mau masak harus cari kayu bakar dulu, ya. Nanti masak bersama-sama harus nyari sayur-mayur ke kebun dulu. Nah, dulu seperti itu, Pak Rehwan. Ya. Mau makan singkong, nanem dulu. Nah, dulu seperti itu di Muhajirun, ya. Nah, itu kami lakukan bersama Ustadz Midfa, ya. Setelah keluar dari sana, beliau langsung terjun di medan dakwah. Nah, kemudian saya torekot, ya, ngajar di perguruan Cikini di Tanjung Priuk. Makanya saya baru bisa bersilaturahmi kepada para ikhwan baru hari ini. Jadi kalau sekarang jadi Ustadz Midfa itu kakak kelas, ya. Sedangkan saya adalah adik kelas pas beliau. Adik kelasnya lagi Ustadz Aminur Roni. Nah, itu. Jadi kalau sekarang Ustadz Midfa sudah menjadi Ustadz kondang, ya. Saya masih amatiran, wajar karena saya adik kelas, ya, Pak Rehwan, ya. Nah. Para ikhwan sekalian, sebelumnya kami doakan semoga sesepuh kita Bapak Haji Hashim juga Naib segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang sempurna. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi antasafi la sifa ila shifauka la yughadiru saqam. Begitu juga kepada kita semua dan keluarga kita di rumah, barangkali ada yang sakit, kita doakan semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga berdoa semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Karena pertemuan yang karena Allah dan perpisahan karena Allah adalah pertemuan yang kelak nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, Pak Rehwan.
ketika nanti di padang mahsyar dalam sebuah riwayat matahari didekatkan, kemudian orang-orang ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya selutut, dan ada yang sedada, dan bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi orang-orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya para ikhwan sekalian, pada kesempatan ini kami diberikan tema sama seperti yang tadi sudah disampaikan. Tema besarnya adalah hikmah dan semangat hijrah dalam perspektif dakwah. Kami juga sudah berikan panduan, ya, yaitu kajiannya adalah surat An-Nisa ayat 97 sampai 100, ya. Nah, para ikhwan sekalian, supaya kita bisa lebih bersemangat dalam majelis ini, maka mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ya, yang membawa Al-Qur'an silahkan dibuka Al-Qur'annya, surat An-Nisa ayat 98 sampai 100. 97 sampai 100. Saya baca, nanti diikuti ya para ikhwan dan akhwat sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ini di saya karena ngambilnya dari bukan dari Al-Quran, ini wakof-wakofnya nggak ada para ikhwan. Nanti mohon maaf kalau tidak sesuai dengan wakof yang ada di Al-Quran para ikhwan ya. Zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ya, baik, saya baca terjemahnya, para ikhwan dan akhwat perhatikan ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, yang diwafatkan oleh para malaikah, zalimi anfusihim, mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, para malaikat kemudian bertanya, dalam keadaan apa kamu? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kemudian mereka, yaitu orang-orang yang zalimi anfusihim, menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu, para malaikat bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu adalah luas, kamu dapat berhijrah padanya? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka bagi mereka adalah tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan, kecuali mereka orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, kalangan wanita, dan kalangan anak-anak. La yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, di mana mereka tidak mampu berdaya upaya, tidak mampu berusaha, dan mereka juga tidak mengetahui jalannya. Faulaika asallahu ayyafuwa anhum, mudah-mudahan ya, bagi mereka orang-orang yang lemah tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanallahu afuwan ghafura, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, maka ia akan mendapati di muka bumi perlindungan dan rezeki yang banyak, karunia yang banyak. Wa man yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul mautu, kemudian ia mati dalam perjalanan ya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ikhwan sekalian, tiga ayat ini menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin di Mekah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada mereka untuk berhijrah ke Madinah. Ya. Nah, untuk memahami ayat ini, para ikhwan, kita mesti melihat sedikit ke belakang secara singkat, secara ringkas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menyampaikan risalahnya. Maka sedikit demi sedikit kemudian banyak di antara orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu yang kemudian taslim kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada orang-orang yang dari kalangan kaum lemah,
Di antara mereka juga ada yang dari kalangan orang-orang kuat. Yang dari orang-orang kuat antara lain seperti siapa? Abu Bakar, Umar, ya, Hamzah, itu tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Kepada orang-orang yang kuat seperti ini, Abu Lahab, Abu Jahal nggak berani menindas, mengintimidasi, melawan itu nggak berani mereka. Ya, bahkan Umar ketika masuk Islam, kemudian mereka langsung mendatangi Abu Lahab dan lain sebagainya, mengatakan saya sudah mengikuti agama Muhammad. Langsung memproklamirkan diri, saya sudah mengikuti siapa? Agama Muhammad. Siapa yang memberani kepadaku? Silakan lawan aku. Langsung seperti itu. Tapi tidak ada yang berani. Akan tetapi kepada orang-orang yang lemah seperti Bilal bin Rabah, ya, yang seorang budak. Kemudian Amr. Kemudian bapaknya Amr yaitu Yasir. Ibunya Yasir, Sumayyah. Kemudian Khobab, ya, itu orang-orang yang lemah. Yasir orang yang lemah kemudian disiksa dengan apa, Pak Iwan? Dicekek di pohon, meninggal seketika itu juga. Kemudian Sumayyah istrinya ditusuk dari kemaluannya sampai ke atas kepalanya, ya, sampai meninggal dunia. Sampai kemudian Amr tidak tahan, para ikhwan, menghadapi penyiksaan yang diderita oleh siapa? Ayah dan ibunya. Dia mengatakan apa? Hubal. Ya. Kemudian Amr tidak diapa-apain karena sudah menyatakan hubal. Kalau Amr tidak mengatakan hubal, mungkin akan dibunuh juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Paling tidak disiksa. Nah, maka kemudian dibebaskan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah datang Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, saya sudah mengatakan hubal, tapi kami tetap beriman kepadamu dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, untukmu dimaafkan. Karena kondisinya sangat terpaksa. Khobab. Khobab itu adalah seorang tukang pandai besi, tukang bikin pedang, para ikhwan. Ya, kalau bikin pedang itu diapain dulu sebelumnya? Dibakar. Ya. Sedang membakar pedang besi untuk proses bikin pedang, orang-orang kafir datang. Ya. Kemudian diambil itu besi, diletakkan di atas kepalanya, ya. Besi yang sedang memanas diletakkan di atas kepalanya. Itulah berbagai macam penyiksaan yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah. Hijrah yang pertama adalah kemana, Pak Rewan? Habasyah, ke Ethiopia. Kemudian hijrah yang kedua ke Madinah. Para ikhwan sekalian, menghadapi perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah, ya, kita perlu memahami bagaimana tantangan yang ada bagi kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Tantangan yang pertama adalah bahwa kaum muslimin pada saat itu harus meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman yang selama ini mereka sudah nyaman hidup di kampung tersebut, para ikhwan. Kira-kira sudah merantau jauh-jauh, ya, dari Bima, ya Pak Rusdi, ya, sampai di Jakarta udah enak, punya kerjaan tetap, gaji gede, rumah bagus, mobil bagus, ya Pak Arifin kan begitu, ya. Sekarang hijrah sana ke Palestina. Ya, gambarannya mungkin seperti itu. Harus meninggalkan segala apa yang selama ini dikumpulkan. Meninggalkan segala kenyamanan yang sedang dirasakan, para ikhwan. Kemudian perjalanannya. Nah, kalau sekarang suruh hijrah ke Palestina, tinggal pergi ke bandara sebentar sampai. Tapi saat itu, para ikhwan, dari Mekah ke Madinah, ya, kalau kita lihat di map itu, tadi saya lihat di map Mekah dari Masjid Nabawi, dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Nabawi itu 436 km. Ya.
Bayangkan para ikhwan, 436 km itu setara dengan dari Jakarta sampai kurang lebih sudah masuk Jawa Timur lah. Ya, 420 km. Dan itu dilakukan dengan apa para ikhwan? Berjalan kaki. Berjalan kaki. Bagi para ikhwan yang sudah pernah berhaji, sudah pernah umroh, sudah melihat medannya seperti apa, betul nggak para ikhwan? Ketika dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Mekah, kanan kiri itu yang ada apa? Hah? Yang ada adalah gunung-gunung bebatuan para ikhwan. Ya, tidak ada tumbuhan pohon yang rindang. Ada pohon apa namanya yang rindang itu? Pohon beringin, nggak ada para ikhwan di sana. Ya, bisa bernaung. Ya, lelah kemudian bernaung nggak ada. Seperti itulah medannya. Ya mungkin berbagai lika-liku saat itu mungkin ada tumbuhan, tapi secara umum medannya seperti itu. Ya, sudah meninggalkan kampung halaman, ya kan, meninggalkan harta. Sampai di sana kita tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Betul nggak? Karena para sahabat pada saat itu berhijrah tidak bisa membawa perbekalan, membawa hartanya, nggak bisa. Kalau mereka pergi membawa hartanya, maka akan mudah ketahuan oleh siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Maka mereka pergi nggak bawa apa-apa. Bayangkan, sampai di negeri orang, perjalanannya 420 kilo, perjalanannya sangat terjal, sampai di sana yang dituju apa? Apa mereka? Ya. Yang dituju adalah sesuatu perkara yang gaib, ya, di mana perkara yang gaib itu tidak akan bisa dirasakan, tidak bisa akan tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul meyakini perkara tersebut. Sekarang sebagai ilustrasi para ikhwan, kalau saya bilang ini di kedalaman bumi Kemanggisan ini ada apa namanya? Ada emas, ya, ada minyak beribu-ribu jutaan barel. Saya bilang seperti itu. Pak Iwan percaya nggak? Ya, pasti nggak ada yang percaya. Percaya nggak Pak Iwan? Ya. Saya ngomong nih. Sekarang saya ngomong. Para Iwan, sini saya ngomong. Para Iwan, di belahan bumi, di kedalaman bumi Kemanggisan ini ada minyak, para Iwan, berjuta-juta barel. Para Iwan percaya nggak? Nggak percaya. Tapi kalau Pertamina mengadakan eksplorasi dengan teknologi canggih saat ini, kemudian dihasilkan hasil eksplorasinya adalah di kedalaman bumi Kemanggisan ini ada minyak ribuan barel. Pak Rehan percaya nggak? Percaya. Ya, juglu ya, juglu. Nah, percaya. Nah, Rasulullah waktu itu seperti tadi cuman ngomong, ya, cuman ngomong para ikhwan bahwa nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman kepada Allah nanti akan masuk ke dalam surga, yang kufur akan masuk ke dalam neraka. Cuman ngomong begitu para ikhwan. Ya. Maka wajar nggak kalau kemudian umat Islam pada saat itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, inilah ayatnya para ikhwan sekalian. Para ikhwan ya. Iya betul, para ikhwan, para sahabat pada saat itu ketika menghadapi seruan hijrah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin pada saat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, nah ini yaitu kelompok yang zolimi anfusihim, ya. Orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mustada'afina minar rijal wan nisa wal wildan, ya. Orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tinggalkan harta, rumahnya, kemudian dia memenuhi suruhan Rasulullah hijrah ke Madinah, mengharapkan apa?
ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan sekalian. Nah, siapakah dia? 3 kelompok tersebut ya. Kelompok yang pertama tadi adalah kelompok yang zalimi anfusihim ya. Kelompok yang mendolimi diri mereka sendiri. Seperti dalam ayat yang pertama, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat yang mendolimi diri mereka sendiri. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika tadi Rasulullah SAW sudah menyerukan untuk berhijrah ke Madinah, ada orang-orang yang sesungguhnya mempunyai kemampuan untuk berhijrah, ya, punya badan yang sehat, yang kuat, tapi dia tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW, dan dia menyembunyikan keimanannya kepada orang-orang kafir Quraisy supaya tidak disiksa. Maka ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah, kemudian ada perintah untuk berjihad, terjadilah peperangan yang namanya Perang Badar. Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro itu Rasulullah SAW berperang berhadapan dengan siapa? Kaum musyrikin Quraisy. Ya, kaum muslimin waktu itu berjumlah berapa Pak Rehwan? 313 orang. Ya, kaum muslimin. Kemudian orang-orang kafir Quraisy berjumlah 1000 berapa? 1000-an kurang lebih Pak ya. 1100 beberapa ya. Nah, itu. Jadi kurang lebih 1:3 Pak Ikhwan. Nah, ketika terjadi perang Badar ini, orang-orang yang tadi disebutkan kuat, punya badan yang sehat, punya kekuatan, tapi tidak berhijrah, tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah, maka kemudian mereka diajak oleh pembesar Quraisy untuk bersama-sama dalam satu barisan bersama orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka tidak bisa menolak. Ya, hati beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah berikrar syahadat kepada Rasulullah, akan tetapi dia tidak turut berhijrah. Ketika diajak oleh orang kafir Quraisy dalam satu barisan, akhirnya dia mengikut. Kemudian maka mereka bertemulah dengan kaum muslimin di Badar. Berperanglah orang-orang kaum muslimin melawan orang-orang kafir musyrik, di mana dalam kelompok orang kafir musyrik itu ada sebagian orang-orang yang sudah beriman. Terjadilah peperangan itu, dan orang-orang beriman yang ikut dalam barisan kafir musyrik mati terbunuh. Nah, kemudian turunlah ayat ini, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ya, para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara mereka yang terbunuh ada umat-umat Islam, saudara-saudara kita. Tapi kata Rasulullah, kemudian turunlah ayat ini bahwa mereka mati dalam keadaan zalimi anfusihim, mendolimi diri mereka sendiri. Ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Maka bagi mereka adalah neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini para ikhwan sekalian. Hati sudah beriman, ya. Ketika dituntut pembuktian ternyata tidak mampu melaksanakan. Ya, karena keimanan itu unsurnya ada berapa Pak Iwan? Unsurnya ada 3 keimanan itu. Yang pertama i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dalam hati. Kemudian yang kedua diikrarkan dengan lisan. Yang ketiga dilakukan dengan amal perbuatan. Sudah yakin, sudah ikrar, ketika dituntut untuk melaksanakan perbuatan, nah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Ya. Wa la ya'lamal ladina shadaku wa la ya'lamanal kadhibin. Nah, jadi orang-orang yang sudah berikrar beriman kepada Allah nanti pasti akan diuji. Akan dibuktikan keimanannya, benar enggak dia mengatakan beriman. Jangan-jangan kadzibin, jangan-jangan bohong imannya. Nah, maka benar para ikhwan sekalian, ketika diperintah untuk berhijrah ke Madinah,
kelompok yang pertama adalah kelompok yang zolimi anfusihim. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Mereka orang-orang yang tidak mampu menempuh perjalanan dan gak ngerti jalannya. Artinya apa? Siapa mereka? Siapa mereka tadi? Mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Mereka orang-orang yang lemah dari orang-orang tua, ya. Orang tua runtas sudah tidak mampu menempuh perjalanan, ya, sejauh perjalanan 420 kilo dengan berjalan kaki sudah nggak mampu. Ya, ada perempuan-perempuan nggak mampu, anak-anak itu juga tidak mampu. Ya, maka kata Allah, kelompok yang ini adalah apa? Ya, asallahu ayyafu anhum. Mereka adalah kelompok yang mudah-mudahan nanti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mereka dengan kekuatannya mereka berhijrah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, para ikhwan sekalian. Ya, mereka tidak ragu-ragu meninggalkan kampung halamannya, tidak ragu-ragu meninggalkan hartanya, ya, menuju kepada mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Suhaib Ar-Rumi contohnya, ya, dalam sejarah itu disebutkan, ya. Ketika dia keluar dengan membawa kudanya, dengan berkendara kuda, membawa anak panahnya, Suhaib Ar-Rumi itu disebutkan dalam sejarah sebagai ahli memanah. Ketika dia mau berangkat berhijrah, kemudian dihadang tuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Suhaib? Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau kamu mau istrimu menjadi janda dan anakmu menjadi yatim, kamu boleh menghalang-halangi saya untuk hijrah mengikuti agama Muhammad. Tapi kalau kamu ingin anakmu tetap mempunyai orang tua, silakan. Kalau mau ambil harta saya, ambil sana di rumah saya. Wow. Nah, maka orang-orang kafir Quraisy yang ngapain? Mendingan milih hartanya, ya kan? Kemudian Suhaib Ar-Rumi berangkat berhijrah dengan penuh kekuatan dan kegagahannya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Nah, maka bagi mereka adalah apa? Faqat wa ma yuhajir yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Allah akan memberikan perlindungan dan berbagai kenikmatan rezeki yang banyak. Tuh, jadi memang ini janji Allah, para ikhwan sekalian, ya. Bagi orang-orang yang berhijrah, Allah menjanjikan bahwa nanti akan mendapatkan berbagai macam perlindungan dan rezeki yang banyak. Masya Allah, para ikhwan sekalian, ya. Kalau kita melihat ke sejarah dulu di Muhajirun, para ikhwan sekalian, ya, bagaimana para ikhwan itu mentaati amanah imam untuk hijrah ke Muhajirun yang waktu itu masih hutan belantara, para ikhwan, ya, masih hutan semak-semak semuanya. Mereka datang bikin rumah-rumah gubuk, makan singkong dan sebagainya. Terbukti sekarang memang, ya, Allah memberikan perlindungan dan rezeki yang banyak. Sekarang Muhajirun sudah terbuka. Anak-anak ikhwan di Muhajirun mayoritas sudah sarjana semuanya. Masya Allah, para ikhwan, ya. Ini bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Nah, para ikhwan sekalian, maka, ya, kesimpulan dari ayat ini bahwa hidup itu adalah pilihan. Ketika kita mendapatkan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perintah untuk berhijrah, perintah untuk berjihad fisabilillah, maka itu adalah pilihan. Apakah kita akan menjadi orang yang pertama zolimi anfusihim? Apakah kita akan menjadi orang yang apa tadi? Yang kedua, la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila? Atau kita akan memposisikan diri kita pada posisi yuhajir fi sabilillah, yang berlomba-lomba menempuh mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilihan, para ikhwan. Kalau di dalam surat Al-Fatir disebutkan apa? Dzalimu li nafsi, muqtasid, kemudian sabiqum bil khairati biiznillah. Kita mau ngambil posisi yang mana? Ya, yang dzalimu li nafsi, atau yang muqtasid, atau yang berlomba-lomba dalam kebaikan.
Ya. Kalau di dalam surat Al-Waqiah di sana disebutkan apa? As-sabiqun as-sabiqun, kemudian yang kedua ashabul yamin, yang ketiga ashabus simal. Nah, 3 kelompok ini para ikhwan. Ya. Kita akan mengambil memposisikan diri kita pada posisi yang mana? Itu adalah pilihan, terserah kata Allah. Terserah. Benar enggak para ikhwan? Terserah kata Allah, ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwa al-haq itu dari Tuhan kamu. Yang mau iman silakan. Yang mau kafir silakan. Ya. Akan tetapi Allah tidak berhenti sampai di situ para ikhwan, ya. Wah, kata Allah terserah, ya udahlah. Sambil yang enak aja daripada repot-repot jadi orang beriman susah, banyak aturan, banyak larangan, ya kan? Saya mau jadi orang bebas aja. Nggak berhenti sampai di situ para ikhwan. Allah kemudian melanjutkan ayatnya. Faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina nar. Ya, kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu apa? Api neraka. Ahata bihim suradikuha wa yastagisu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh wa sa'at murtafaqah. Ya. Fa masa'afal yum wa masa'afal, kami sediakan bagi orang-orang zalim itu api neraka yang apinya mengelilingi mereka. Ahata bihim, apinya mengelilingi mereka. Ya. Suradikuha itu jilatan apinya mengelilingi orang-orang yang zalim itu. Dan apabila mereka minta minum, maka mereka akan diberi minum yang panasnya seperti besi yang meleleh. Masya Allah, ya. Jadi minuman penduduk neraka itu panasnya, para ikhwan, ya, bukan hanya sekedar 100 derajat. Ya, kalau air mendidih itu berapa, para ikhwan? 100 derajat. Kalau besi mencair berapa, para ikhwan? 1000 derajat para ikhwan. Masya Allah. Besi saja meleleh, apalagi tubuh kita. Yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh, yang apabila diminum kata Allah akan membakar wajah-wajah mereka. Naudzubillah min dzalik. Nah itu para ikhwan. Artinya apa? Walaupun Allah bilang yang mau iman silakan, yang mau kafir silakan, tapi hati-hati loh, kalau kamu kafir nanti kamu dapatnya di neraka. Neraka tuh kayak begitu. Nah, gitu maksudnya. Maksudnya dalam perintahnya, makna kebalikannya adalah kamu ngambil yang sana, yang jadi orang beriman supaya kamu masuk ke dalam surga. Nah, mafhum mukhalafahnya seperti itu. Nah, ini para ikhwan sekalian. Jadi hidup itu pilihan. Kita mau mengambil posisi yang mana, para ikhwan sekalian. Nah, oleh karena itu para ikhwan sekalian, terkait dengan tema, ya. Tema kita pada hari ini adalah hikmah dan semangat hijrah dalam perspektif dakwah. Maka para ikhwan sekalian, ini adalah saatnya kita untuk introspeksi diri. Kita mawas diri. Kita sebelumnya, kita 1 tahun yang lalu, tahun 1443 Hijriah, kita ini termasuk dalam yang zalimul li nafsi, atau yang muktasid, atau yang sabiqum bil khairat. Ya. Termasuk orang yang berlomba dalam berhijrah, atau yang orang lemah yang tidak bisa berhijrah, atau yang dzalimi anfusihim tadi. Nah, maka mari kita melihat diri kita sendiri, kita melihat diri kita masing-masing. Kita melihat kesalahan-kesalahan kita. Mencari kesalahan diri sendiri susah apa gampang, Pak Ikhwan? Hah? Mencari kesalahan diri susah apa gampang? Susah. Mencari kesalahan orang lain mudah apa gampang? Gampang, ya tuh. Kalau suruh cari kesalahan orang lain gampang. Tapi suruh cari kesalahan diri sendiri susah. Makanya ada pepatah mengatakan apa? Ya, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan kelihatan. Itu pepatah mengatakan seperti itu. Kita bawaannya merasa benar aja, para ikhwan. Ya, maka inilah fungsinya di dalam Islam itu, kita diperintahkan untuk apa? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Inilah fungsinya kenapa Imamul Muslimin mewajibkan para ikhwan wajib taklim. Supaya apa? Supaya ada orang lain yang mengingatkan kita. Ya, mungkin kita salah, kita tidak sadar. Naib sudah melihat nih ikhwan ini kok diatur susah, tapi nggak sadar. Nah ini para ikhwan sekalian ya. Maka semangat yang harus kita bangun adalah semangat untuk berhijrah. Berhijrah untuk memposisikan diri kita kepada posisi yang terbaik, yaitu posisi sabiqum bil khairati biidnillah. Posisi yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Posisi senantiasa berlomba-lomba dalam menunaikan seruan Allah dan Rasulnya dan ulil amr. Ini kalau naib ngundang, ikhwan, ayo kita musyawarah. Ini ada masalah yang sangat urgent, kita harus musyawarahkan dan harus segera ada keputusan. Siap naib? Wah. Ya. Biasanya kalau ada undangan kayak gini, reaksinya gimana naib? Ya. Nah. Mungkin ada ikhwan, ya. Waduh, ini ada undangan naib musyawarah nih. Tapi besok saya pas harus teken kontrak nih. Aduh, gimana nih? Saya mau pilih teken kontrak apa pilih seruan naib nih? Nah, gimana Pak Rehan kalau kayak gitu ya? Nah. Ini kontrak 200 juta, untung 25%, lumayan nih, dapat 50 juta. Ya, dikerjain 2 minggu selesai, gimana nih? Pusing. Lapor ke naib, ya, besok saya ada panggilan naib musyawarah. Tapi saya mau tekan kontrak naib. Ya, tapi karena musyawarah ini urusan maliyah dan ini urusan saya juga urusan maliyah, maka saya izin naib musyawarahnya. Tapi kontrak saya nanti keuntungannya insya Allah 50 juta. 50% saya serahkan untuk menunaikan amanat tersebut naib. Boleh nggak kayak gitu Pak Rihwan? Hah? Naib diizinin nggak kalau begitu naib? Ya, oke, nggak apa-apa, boleh Pak Rehwan, boleh nggak Pak Rehwan? Boleh, tapi konsisten. Begitu selesai kontrak, selesai pekerjaan, untung 50 juta bagi 2. Naib, nih keuntungan kerjaan kemarin, saya infakkan 25 juta rupiah. Naib seneng nggak naib kalau begini? Ya. Mungkin nggak Pak Rehwan? Mungkin. Inilah yang kita hadapi saat ini Pak Rehwan. Ya, jangan kemudian ikhwan musyawarah tekan kontrak, aduh, naib izin, nggak ada bahasa apa-apa, naib izin aja, tekan kontrak, ya, begitu infak cering, waduh, ya, ada nggak yang begitu Pak Rehan? Ya. Padahal kata Allah apa tadi? Yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Bagi orang-orang yang berhijrah, yang memenuhi seruan jihad fisabilillah, maka mereka akan diberikan apa? Fil ardi muraghaman katsira, perlindungan yang luas dan rezeki yang banyak. Mungkin nggak para ikhwan begitu? Waduh, ada tekan kontrak nih. Saya batalkan kontraknya, saya penuhi kemudian suruh naib. Naib, hari ini saya ada kontrak, tapi saya batalkan karena naib memanggil saya untuk musyawarah. Saya sami'na wa ata'na. Berani nggak Pak Rehman? Ya. Tapi karena yakin Pak Rehman sekalian, ya, bahwa Allah menjanjikan dalam ayat 100 ini, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Yang ini dibatalin, besok hari Senin ditelepon lagi, Pak Ade, ini ada pekerjaan. Kemarin batal nggak apa-apa yang nilainya 100 juta. Ini ada pekerjaan 500 juta, Pak Ade mau ambil atau tidak? Mungkin nggak terjadi seperti itu Pak Rehan? Nah, Masya Allah. Itulah janji Allah para ikhwan. Yang kadang-kadang kita tidak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kadangkala kita melihat perkara-perkara kehidupan duniawi, ya.
yang jumlahnya sedikit akhirnya menutupi keimanan kita. Ya, membuat mata hati kita menjadi gelap, tidak bisa memandang persoalan yang utama, yaitu masalah akhirat. Yang akhirnya membuat pandangan kita memandang surga itu menjadi kabur, para ikhwan. Ya, itu kembali kepada keyakinan. Maka oleh karena itu para ikhwan sekalian, ini momentum bulan Muharram ini adalah momentum kita untuk berhijrah. Ya, yang dulu kita masih dzalimu li nafsi, kita tingkatkan menjadi muktasid paling tidak. Yang dulu kita masih muktasid, kita tingkatkan menjadi sabiqum bil khairati biidznillah. Surga itu murah, para ikhwan. Neraka itu mahal. Benar nggak, para ikhwan? Surga itu murah, neraka itu mahal. Kalau para ikhwan masuk ke masjid, bayar nggak, para ikhwan? Nggak bayar. Masuk majelis salim bayar nggak, para ikhwan? Gratis. Tapi coba para ikhwan masuk ke bar sana, ya, harus bayar, ya, mahal, para ikhwan. Ya. Tapi yang murah itu kenapa susah, para ikhwan? Ya. Ya. Maka para ikhwan sekalian, dalam keseharian kita harus berhijrah. Yang pertama adalah hijrah akidah, ya, yang harus kita berhijrah. Hijrah akidah, kita dulu belum berjamaah, sekarang kita sudah berjamaah. Maka konsekuensi kehidupan berjamaah itu harus kita laksanakan, karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya, ini bagian dari hijrah akidah. Ya, kemudian juga kita bersihkan hati kita dari noda-noda syirik. Sekarang kita harus hati-hati, para ikhwan sekalian, ya. Banyak sekali ruqyah. Sedikit-sedikit ruqyah. Kepala puyeng minta diruqyah. Waduh. Ya. Sakit kok nggak sembuh-sembuh nih, udah seminggu lebih minta diruqyah. Nih hati-hati, para ikhwan. Ya. Sekarang ini banyak yang saya mendapati, menurut pendapat saya, banyak peruqyah-peruqyah yang tidak syar'i dan bahkan akan membawa diri kita ke dalam kemusyrikan. Karena penyakit orang yang minta diruqyah itu dengan penyakit psikis itu gejalanya sama. Ya, biasanya orang kalau penyakit psikisnya yang sakit, itu yang timbul apa? Ya, kadang suka ngomong sendiri, kan gitu, ketawa sendiri, kan begitu, itu psikis. Tapi kalau orang ketempelan, mirip juga kayak begitu. Maka seorang peruqyah itu harus jeli, harus benar-benar, supaya ruqyahnya itu tidak membawa kepada kemusyrikan. Ya, apa? Salam tempel itu apa? Oh, aduh, saya nggak paham tuh, ya. Ya, jadi seperti itu. Ini hati-hati, para ikhwan, ya. Nah, ini ruqyah tuh hati-hati. Jangan sedikit-sedikit minta ruqyah. Jangan-jangan khawatir nanti justru hati kita menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ubudiyah kita juga harus berhijrah. Kalau selama ini kita mendengarkan azan masih santai-santai, atau mungkin bahkan malah tidak ke masjid, atau kemudian kalau ke masjid juga masbuk, maka kita harus berhijrah. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan posisi terdepan? Ya. Bagaimana janji Rasulullah terhadap posisi yang paling depan, para ikhwan? Ya. Apa? Posisi yang paling utama, para ikhwan sekalian. Ya, maka para ikhwan yang rumahnya dekat masjid, ya, baik masjid punya markas kita atau masjid mana saja, maka usahakan, para ikhwan, paling tidak kita bisa jadi muazin lah di situ. Jangan kemudian menjadi masbuker, ya. Ya. Jangan menjadi masbuker, para ikhwan. Usahakan, ya.
Maka ketika orang mendengar adzan juga sama, menjadi 3 kelompok tadi para ikhwan. Ada yang berlomba-lomba, ada di shaf pertama, ada yang berlomba-lomba seharus jadi muazin dulu, tapi ada yang santai-santai, yang penting kebagian berjamaah. Ya, masbuk juga nggak apa-apa. Tapi ada yang ya sudahlah adzan, tapi sholat di rumah juga sah. Ada yang begitu. Ya, maka kita berhijrah. Dalam rumah tangga juga sama para ikhwan sekalian, kita harus berhijrah. Yang selama ini mungkin bapak-bapaknya kurang romantis ya Bu ya, kurang kasih sayangnya, kurang perhatiannya, nah ditingkatkan romantismenya para ikhwan. Karena ibu-ibu itu senang digombalin para ikhwan, senang diromantisin ya. Dalam perspektif dakwah para ikhwan sekalian, hijrah ini adalah posisi yang paling strategis untuk mendakwahkan Islam. Posisi yang paling strategis untuk mendakwahkan jamaah dan imamah. Secara individu para ikhwan sekalian, kalau kita tidak berhijrah, kita masih pada posisi orang-orang yang muktasid saja, maka orang-orang yang akan kita dakwahi juga melihat, ya, lah emang lu siapa? Ngajak-ngajak gua ke masjid, lu aja kagak ke masjid, kan begitu. Ya. Kalau mau ngajak saya ke masjid, kamu harus duluan di masjid, baru bisa ngajak ke masjid. Ya. Kamu siapa? Ngajak-ngajak saya ngaji, kamu aja nggak pernah ngaji. Kan begitu. Nama posisi hijrah ini adalah posisi yang strategis dalam berdakwah. Kita hijrah dulu, kita perbaiki ibadah kita dulu. Kita perbaiki dulu amaliyah kita dulu, baru kemudian kita berdakwah mengajak saudara-saudara kita lain untuk juga berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini kita banyak dihebohkan di media massa. Artis pada hijrah. Wah, betul Pak Rehan ya? Artis pada hijrah. Ada yang tadinya nggak jenggotan jadi berjenggot, yang pakai celana jin jadi pakai celana cingkrang, ya, yang tadinya buka aurat jadi pakai niqab dan sebagainya. Ya. Betul nggak itu berhijrah Pak Iwan? Betul, tapi itu baru casingnya Pak Iwan. Ya, baru bungkusnya saja. Intinya juga harus berhijrah. Jangan penampilannya hijrah, tapi amaliyahnya tidak berhijrah. Penampilannya berhijrah, akidahnya tidak berhijrah. Maka kita doakan kepada mereka-mereka supaya bisa hijrah secara kafah. Kemudian juga dengan kita. Baik para ikhwan sekalian, tadi materi tentang hijrah mudah-mudahan dapat difahami dan dapat kita resapi dan dapat mengecas kembali keimanan kita untuk kita sama bisa berhijrah menuju kepada posisi sabiqum bil khairati biidznillah ya. Wa Allahumma amin. Demikian para ikhwan sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.